geger frase madrasah hilang dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini benar hilang atau hanya dirame di media sosial atau memang ada sebuah problem tentang pendidikan di negeri kita? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, gegernya frase madrasah hilang dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini memunculkan pro dan kontra. Ayo kita baca beberapa media, sesudah itu nanti kita analisis apa yang terjadi. Pertama, di CNN Indonesia, DPR panggil Nadiem usai madrasah tak ada di rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Ini serius. Wah, ini salah satu alternatif yang akan kita perdalami nanti. Kemudian di CNN juga, frase madrasah hilang di RUU Sisdiknas dan klarifikasi Kemendikbud. Wah, ini langsung ada klarifikasi. Selanjutnya di Detik, P3 tolak RUU Sisdiknas masuk prolegnas jika kata madrasah hilang. Wah, ini salah satu partai yang concern tentang pendidikan menolak RUU. Wah, mungkin partai lain juga sudah menyampaikan sih, tapi belum muncul di media. Kemudian di Kompas, Komisi 10 bakal panggil Nadiem minta penjelasan soal dugaan frase madrasah hilang dari RUU Sisdiknas. Itu klarifikasi lagi. Kemudian yang terakhir di Tempo, soal madrasah hilang dalam RUU Sisdiknas, ini penjelasan Kemendikbud Ristek. A. Ada 5 pilihan yang relatif semuanya, berbobot semuanya. Ayo kita baca di salah satu saja. Tadi, oke. Di CNN Indonesia, frase madrasah hilang di RUU Sisdiknas dan klarifikasi Kemendikbud. Ini sebuah judul yang menantang karena sekali lagi relatif dari 5 berita tadi, judul berita mewakili. Jakarta, CNN Indonesia, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas menghilangkan frase madrasah sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Hisminu Arifin Junaidi, mengkritik keras hal ini. Menurutnya, madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun, peran madrasah di tengah masyarakat selama ini terabaikan. Ya, kalian udah paham bahwa produk madrasah itu sangat beragam. Mulai dari Wakil Menteri Agama, Wakil Presiden Indonesia, Menteri Agama, dan berbagai menteri juga produk madrasah. Ia menilai UU Sisdiknas pada 2003 yang berlaku saat ini sudah memperkuat peranan madrasah dalam satu tarikan nafas dengan sekolah. Jadi equal, sekolah, madrasah, ya bahasa Indonesia sekolah, bahasa Arab madrasah sama, hanya kemudian dituangkan dalamnya yang tempat yang sama. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya dikutip Senin kemarin. Madrasah telah diatur sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar dalam UU Sisdiknas tahun 2003 di pasal 17 ayat 2. Ya, sebetulnya sekali lagi Undang-Undang Sisdiknas pada yang 2003 itu masih ada, dan sebetulnya kalau sekarang masih ada atau tidak, sekali lagi ada 4 berita yang lain diklarifikasi tadi. Pasal itu berbunyi, pendidikan dasar
berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah tsanawiyah atau bentuk yang lain yang sederajat. Itu di Undang-Undang 2003. Oke, itu relatif subjektivitas dari pengadu. Coba kita lihat di tempat lain ketika Pak Menteri itu mengklarifikasi. Jadi di Nadiem panggil atau DPR panggil Nadiem usai madrasah tak ada di RUU Sisdiknas. Ini sebenarnya sama-sama CNN. Juga sebuah kalimat yang dilanturkan, disampaikan oleh salah satu anggota DPR Komisi 10, Saiful Huda, berencana memanggil Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim dalam waktu dekat. Katanya terkait tak masuk dalam draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang madrasah. Salah satu poin dengan konsorsium pendidikan di Indonesia itu dan beberapa elemen rekomendasinya mengundang Mas Nadiem, semoga bisa minggu depan. Udah mengklaim saat ini pihaknya belum menerima draft UU. Wah, ini kalau ini jelas belum menerima draft RUU, berbeda dengan klarifikasi. Ayo kita lihat di klarifikasi. Beda dengan yang ada di Tempo, soal madrasah hilang dalam draft RUU Sisdiknas, ini penjelasan Kemendikbudristek. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAPI Kemendikbudristek Anindito Aritomo mengklarifikasi isu yang beredar soal dugaan madrasah hilang dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas yang kini tengah digodok oleh pemerintah. Anindito menjelaskan, tidak pernah ada rencana Kemendikbudristek menghapus bentuk-bentuk satuan pendidikan melalui RUU Sisdiknas. Semua bentuk satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, ujar dia, sejak awal terwadahi dalam revisi RUU Sisdiknas. Wow, ini kelihatan serius, ini klarifikasi dari Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ayo kita baca selanjutnya. Dalam draft RUU Sisdiknas yang beredar, dijabarkan jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Yang ada protes tadi, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Junaidi, salah satu yang protes karena frase madrasah tidak ditulis secara eksplisit dalam draft itu. Jadi memang semuanya berawal dari kelompok asosiasi. Pecinta masa depan negeri, itulah pro dan kontra tentang rancangan undang-undang Sisdiknas. Kalian percaya atau tidak, frase ini akan hilang. Kalau berdasar dari berbagai media sosial yang ada, hampir semuanya menyalahkan terkait dengan hilangnya frase tersebut. Namun di sisi yang lain, teman-teman DPR belum menerima draft RUU Sisdiknas. Ini kan menjadi bola liar yang sebetulnya kedudukannya di mana sih? Yang diterima oleh teman-teman itu, yaitu teman-teman yang protes tadi, ya, apakah memang draft yang sudah resmi atau draft atau pra-drafting atau bagaimana? Karena Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
BSKAP sudah mengklarifikasi Bapak Anindito Aditomo, nggak mungkin itu dihilangkan. Nah, sekarang menurut saya sih ini adalah merupakan hal yang perlu diklarifikasi secara detail supaya nanti pada waktu pembahasan dan bahkan menjadi undang-undang itu final. Pertama, terkait dengan isu yang muncul oleh Arifin Junaidi, jadi Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, itu memang perlu diklarifikasi dari mana sumber yang didapatkan supaya hal ini tidak menjadi liar. Kalau memang ini adalah sumber dari resmi, sumber dari lingkaran Kemendikbud, maka atau bahkan DPR, maka ini perlu diklarifikasi betul supaya nanti tidak ada salah persepsi, nggak taunya itu masih draft yang kesekian yang belum final. Karena kalau kita mendengar dari Saiful Huda, anggota Komisi 10 DPR RI yang akan atau berencana memanggil Mas Nadiem, Mas Menteri, beliau sebagai anggota DPR RI belum menerima draft tersebut. Ini kan kelihatan bahwa memang belum masuk pada wilayah atau mengarah kepada proses legislasi yang sebenarnya, karena teman-teman DPR belum menerima. Dan pada kesempatan ini seakan-akan memang yang bersalah adalah Mas Menteri. Pokoknya semua diarahkan ke Mas Menteri. Meskipun mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya, hanya yang perlu kita pahami semua tadi bahwa si Anindito mengklarifikasi, yaitu nggak mungkin Anindito Aditomo nggak mungkin frase madrasah itu dihilangkan. Pecinta masa depan negeri, sehingga ini adalah sebuah klarifikasi yang sebenarnya. Maksudnya, semoga saja teman-teman yang ada di Kemendikbud Ristek segera mengklarifikasi yang sebenarnya. Tidak cukup Mas Anindito, tapi secara kelembagaan bahkan mungkin akan lebih cepat Mas Menteri dipanggil oleh Komisi 10 untuk menyampaikan terkait dengan yang rame ini. Hampir semua sudah rame, maksudnya sudah seperti perang terkait dengan frase madrasah. Pasti semuanya akan melawan kalau kalimat madrasah ini tidak ada, karena bagaimanapun selama ini kalimat madrasah itu hadir. Sebetulnya di sini bukan hanya sebuah kalimat tetapi esensinya madrasah sekolah itu sama, hanya satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Arab. Begitu juga terkait dengan prosesnya, relatif sama dan semuanya sudah diakui, jadi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika itu masih menjadi sebuah informasi yang belum sempurna, sehingga semuanya harus clear pada waktu nanti dipanggil. Semoga saja teman-teman Komisi 10 segera memanggil Mas Menteri sehingga ada klarifikasi, tetapi perlu perhatian. Pertama, madrasah adalah hal yang penting untuk dihadirkan, tidak boleh dihilangkan dari rancangan undang-undang Sisdiknas, bahkan produknya juga nanti, karena kita pahami madrasah itu sudah melahirkan banyak orang-orang hebat di negeri ini. Kedua, keberadaan madrasah dan sekolah itu kan sebetulnya hanya berbeda bahasa, meskipun sebetulnya kalau secara substansi ajarannya atau mata pelajarannya sedikit banyak juga ada perbedaan sih, tetapi kalau di Indonesia itu namanya sekolahan, kemudian di bahasa Arab kan madrasah. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh dihilangkan adalah keberadaan madrasah ini memberikan sumbangsi untuk negeri itu hebat. Dan kalau kita pahami, mulai dari madrasah yang elit mahal, dari madrasah yang paling murah, bahkan membantu masyarakat yang miskin. Mereka silakan sekolah di madrasah tanpa harus
berbiaya itu sudah banyak, sehingga keberadaan madrasah untuk mencerdaskan anak bangsa ini sudah luar biasa. Semoga ini menjadi klarifikasi bersama. Draft yang ramai di luar itu sebetulnya perlu kita cari titik temunya, dan semoga tidak ada yang bermain-main dengan isu tersebut. Maksudnya dia memainkan isu ini supaya rame, digoreng-goreng, sehingga seakan-akan ini adalah serius. Padahal sebetulnya kalau melihat dari Mas Anindito tadi tidak serius. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.